Jadi kalau kita sebut ibnun itu anak lelaki, bintun itu anak perempuan. Tapi kalau disebut waladun, boleh laki, boleh perempuan. Makanya kita manggil anak perempuan kita boleh ya waladi. Walad itu berlaku untuk perempuan dan laki-laki. Tapi kalau bin hanya untuk laki-laki. Nah, jadi nggak bisa anak perempuan dipanggil ibni, nggak bisa. Atau anak laki-laki dipanggil ibnati, nggak bisa. Atau binti, nggak bisa. Bintun khusus perempuan, ibnun khusus laki-laki. Tapi kalau waladun bisa laki, bisa perempuan. Nah, itulah untuk bab ke-17. Kita hanya bicara tentang al-qarabah. Nah sekarang, tadi kita sebut kerabat dibagi dua. Ada ahli waris, ada zawil arham. Nah sekarang kita mau tahu siapa itu ahli waris. Buka halaman 18. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah. Kita sudah sampai halaman 17. Tapi sebelum kita lanjutkan, tolong semua buka halaman 11. Kita mundur sejenak. Waktu saya ngajar halaman 11 ini, ada kalimat yang janggal. Saya baca, kayaknya nggak sesuai apa yang ada di kepala saya. Artinya apa yang saya hafal, apa yang saya paham. Nah, saya agak bingung melihat kalimat ini. Nah, jadi waktu saya ngajar di kaum bapak, waktu itu saya bingung, saya abaikan. Waktu saya ngajar faraid di kaum ibu, saudara, ketemu lagi ini kalimat, saya lihat janggal, ini kok nggak cocok ini yang ada di kepala. Nah, cuman saya belum murojaah, saya abaikan. Nah, kemarin waktu saya ngajar di pesantren, saudara, saya merasa ini janggal. Saya cari cetakan lama. Nah, ini cetakan yang lama, ya ikhwan. Nah, begitu saya buka di halaman 11, betul ada salah cetak yang sangat fatal. Saudara, mari kita lihat. Tapi dalam penjelasan enggak? Kalau dalam penjelasan sudah lurus. Nah, cuman saya bingung ini kalimat kok begini. Nah, perhatikan halaman 11. Dalam kotak yang paling pinggir ini bawah. Nah, perhatikan ini. Ini dalam kotak ini nih, perhatikan. Dalam kotak ini, perhatikan. Ini saya beri tanda silang merah. Saudara. Ini hanya copy paste dari sini nih. Ini kesalahan cetak nih. Ini kesalahan terjadi di percetakan. Saya nggak paham. Kenapa bisa dari sini pindah kemari? Coba lihat bacaannya, sama kan? Iya, sebetulnya bukan itu isinya, saudara. Isinya yang ini. Nah, coba disorot alit, kameranya disorot lebih dekat. Mana alit? Timnya, Bang Alit, Bang Roni. Yang saya tunjuk dengan tangan disorot yang lebih besar. Mestinya ini yang ditulis. Nah, coba disorot. Bisa gak? Terus dideketin. Terus lagi, dideketin lagi. Ya, terus. Ya, op. Nah, lihat. Mestinya ditulis az-ziyadatu anis sulusi la tunaffadhu illa bi ijazatil warasah. Nah, karena itu kan lagi bicara tentang adamu ziyadah, tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah, di bawahnya ada penjelasan az-ziyadatu anis sulusi. Jadi wasiat yang lebih dari sepertiga la tunaffadhu, tidak boleh untuk dilaksanakan illa kecuali bi ijazatil warasah, dengan seizin dan keridhaan para ahli waris. Tapi waktu dalam pelajaran saya sudah bahas itu. Pembahasannya nggak salah. Cuman tulisan ini betulin ya kawan. Tolong dibetulkan. Coret itu kayak tadi dicoret, diganti. Diganti. Jadi yang di situ kaunul wasiyah li ghairi waris, coret. Itu bukan penjelasan kotak yang di atas. Itu merupakan hudud dari kotak yang paling ujung, kaunul wasiyah li ghairi waris.
Baik, saya tunjukkan lagi. Sini lihat. Disorot lagi, Bang Alid. Ini di sini ada tulisannya. Perhatikan. Kaunul wasiyah li ghairi warid. Nah, mungkin tukang cetaknya ini copy paste kemari. Saudara. Sama itu. Kaunul wasiyah li ghairi warid. Nah, yang di sini ini salah, mesti diganti. Nggak, kadang-kadang ya kawan, kalau kita udah biasa ngajar, udah paham, tahu begitu ada janggal, dia kok lain ya. Nah, kita baca berkali-kali, kok lain nama yang kita hafal, kok lain nama yang kita ini, kita udah curiga ini ada yang nggak beres nih. Nah, ternyata begitu kita periksa, memang ada kesalahan cetak. Jadi itu dicoret, ganti dengan kalimat, saudara, az-ziyadatu anits sulusi, az-ziyadatu anits sulusi, la tunaffazu illa bi ijazatil warathah atau biridha'il warathah. Sekali lagi, di situ ditulis az-ziyadatu anits sulusi la tunaffazu illa bi ijazatil warathah. Baik, itu hanya perbaikan aja, saya rasa cukup. Untuk penjelasannya sudah saya jelaskan dan saya ingat betul. Yang saya jelaskan sesuai dengan ilmu faraid ya Kak. Baik. Sekarang kita buka halaman 17. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-babus sabi' asyar. Bab ke-17. Al-qarabah. Al-qarabah. Ta'riful qarabah. Definisi qarabah. Qarabah bahasa Indonesianya kerabat. Qarabah bahasa Indonesianya kerabat. Kerabat itu dari bahasa Arab. Kerabat itu dari bahasa Arab. Qarabah. Apa yang dimaksud dengan qarabah? Ittisalun baina insanaini fi wiladatin qaribatin au ba'idatin ay bainahuma alaqatun nasabiyah. Yang dimaksud dengan qarabah ialah ittisalun, hubungan baina insaini, antara dua manusia, saudara, fi wiladatin, di dalam kelahiran, qaribah yang dekat, au ba'idah atau jauh. Jadi ada kerabat dekat, ada kerabat jauh. Tapi di antara mereka punya hubungan kelahiran. Nah, yang dimaksud hubungan kelahiran apa? Alaqatun nasabiyah. Alaqah nasab. Jadi kalau ada seseorang yang punya hubungan nasab dengan orang lain, maka di antara mereka disebut qarabah. Nah, sekali lagi, di antara mereka disebut qarabah. Qarabah ada kerabat dekat, ada kerabat jauh ya kawan. Yang penting ada hubungan nasab. Kalau tidak ada hubungan nasab, saudara, maka dia bukan qarabah. Seperti istri. Kalau istrinya bukan dari kerabat dia, nggak disebut kerabat. Status istri itu bukan kerabat ya kawan. Istri bagi seseorang atau suami bagi seseorang itu bukan kerabat. Nah, makanya istri itu kenapa mendapatkan warisan dari suami bukan karena kerabat, karena nikah. Karena ada alaqatu nikahin, karena ada hubungan pernikahan. Tapi bisa jadi istrinya kerabat dia, bisa jadi kalau istrinya sepupunya. Dari segi sepupu kerabat dia, tapi dari segi status istri bukan kerabat. Jadi dalam ilmu waris hati-hati, jangan nanti istri dimasukkan sebagai kerabat, beda. Karena dalam ilmu waris itu pada saat nanti ada mas'alatul rad, di mana ada sisa harta setelah dibagi-bagi, saudara, sementara asobahnya nggak ada. Ada sisa harta tapi nggak ada asobah. Mau dikemanakan sisa harta ini? Sisa harta ini nanti dikembalikan kepada ahli waris saudara yang kerabat. Ahli waris yang kerabat. Makanya istri atau suami nggak boleh lagi ngambil dari sisa. Nah, tapi kalau ibu boleh ngambil dari sisa, anak boleh ngambil dari sisa. Tapi istri atau suami
Nggak boleh lagi ngambil dari sisa. Kenapa? Karena dia alaqah nikah, bukan alaqah nasab. Bukan alaqah qarabah. Baik. Sekarang kita lihat bagian qarabah. Al-qarabah. Al-qarabah tanqasim ila qismain. Al-qarabah terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, al-warasah. Yang pertama, al-warasah, ahli waris. Nah, di buku disebut al-warasah lil qarabah. Loh, kenapa pakai lil qarabah? Karena al-warasah kan ada 3 macam. Ada al-warasah lil qarabah, ada al-warasah li nikah, ada al-warasah li wala. Jangan lupa. Nah, tapi sebetulnya di sini ditulis al-warasah saja cukup. Al-qarabah dibagi 2. Ada kerabat yang dapat warisan, ada kerabat yang tidak dapat warisan, nggak punya status dalam warisan. Kerabat yang punya bagian dalam warisan, saudara, baik itu dengan kadar maupun selainnya, baik dia dengan farad ataupun sebagai asoba, maka kerabat tersebut disebut warasa. Warasa jamak dari waris. Waris seorang ahli waris. Warasa itu para ahli waris. Baik. Yang kedua adalah zawil arham. Kerabat yang bukan ahli waris disebut zawil arham. Zawil arham juga kerabat. Jadi kerabat singkat saja dibagi 2. Ada kerabat yang dapat warisan, itu namanya warasah. Ada kerabat yang nggak dapat warisan, itu namanya zawil arham. Nggak dapat warisan di sini bukan karena mahjub ya, bukan karena mahjub atau karena mahrum, bukan. Memang dia nggak ada status di dalam ahli waris. Nah, karena ahli waris itu hanya ada 25 saudara. 10 nanti kita lihat ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Hanya 25 ahli waris. Nah, zawil arham tidak ada termasuk dalam 25 orang tersebut. Itu yang maksudnya bukan ahli waris di situ. Baik. Siapa itu al-warasa lil qarabah? Humul qarabatul lati tastahiqul irth. Jadi kerabat yang disebut warasah tadi adalah kerabat yang berhak mendapatkan warisan. Sedangkan zawil arham humul qarabah, mereka juga adalah kerabat allati la tastahiqul irth, yang tidak berhak mendapatkan warisan. Illa, kecuali inda fakdanil warasa, kecuali kalau ahli waris nggak ada. Nah, jadi kalau ada orang sebatang kara, tidak ada ahli warisnya, tapi kerabat jauh ada, ya kawan. Nah, kerabat yang dekat yang jadi ahli waris nggak ada, maka kerabat jauh tadi bisa menggantikan kerabat dekat sebagai ahli waris. Nanti ada caranya, ada aturannya, bagaimana zawil arham itu cara mewarisi. Nah, padahal zawil arham bukan ahli waris, dia nggak berhak dapat warisan kecuali kalau kerabat ahli warisnya nggak ada. Nah, kalau kerabat ahli waris sama sekali nggak ada, zawil arham menggantikan mereka, ya kawan. Nah, itulah yang perlu kita ketahui dari qarabah. Nah, malhudho di bawah dikatakan zaujun wa zaujatun wa mu'tiqun wa mu'tiqatun hum laisu minal qarabah. Jadi yang namanya zaujun suami, wa zaujatun dan istri, wa mu'tiqun. Mu'tiq ini tuan yang memerdekakan budaknya. Tuan laki-laki yang memerdekakan budaknya. Wa mu'tiqatun dan puan. Ada tuan, ada puan. Puan ini perempuan yang membebaskan budaknya, mu'tiqah. Nah, mereka ini semua ahli waris, tapi laisu minal qarabah, bukan termasuk kerabat. Mas, ada tambahan. Kalau kita bicara saudara dalam bahasa Arab kata walad, sebab nanti kalau kita belajar waris ini kata walad kita sering temui. Nah, kata waladun itu saudara maknahu yashmalul ibna wal binta.
Jadi kalau kita sebut walad itu boleh buat anak laki, boleh buat anak perempuan. Jadi kalau kita sebut ibnun itu anak lelaki. Bintun itu anak perempuan. Tapi kalau disebut waladun boleh laki, boleh perempuan. Makanya kita manggil anak perempuan kita boleh ya waladi. Walad itu berlaku untuk perempuan dan laki-laki. Tapi kalau bin hanya untuk laki-laki. Nah, jadi nggak bisa anak perempuan dipanggil ibni, nggak bisa. Atau anak laki-laki dipanggil ibnati, nggak bisa. Atau binti, nggak bisa. Bintun khusus perempuan, ibnun khusus laki-laki. Tapi kalau waladun bisa laki, bisa perempuan. Nah, itulah untuk bab ke-17. Kita hanya bicara tentang al-qarabah. Nah sekarang tadi kita sebut kerabat dibagi dua. Ada ahli waris, ada zawil arham. Nah sekarang kita mau tahu siapa itu ahli waris. Buka halaman 18. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus tsamin asyar. Bab ke-18. Ta'riful warasa. Nah sekarang kita mendefinisikan warasa. Apa sih arti warasa? Huwa jam'u warithin. Warasa itu adalah bentuk kata jamak daripada kata waris. Fahumul ladzina yarisuna muwarrisahum. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi, yaitu para orang-orang yang meninggalkan harta, mewariskan hartanya kepada mereka. Rijalan wanisa, baik laki-laki maupun perempuan, liqarabatin, lantaran ada hubungan kerabat, au nikahin, atau ada hubungan pernikahan, au walain, atau ada hubungan perwalian, ya ikhwan. Nah, jadi yang disebut warasah itu adalah mereka-mereka yang mewarisi harta peninggalan dari muwarisnya, saudara. Itu disebut warasah. Nah, orang mendapatkan waris kita sudah pelajari sebelumnya, bisa karena hubungan kerabat, bisa juga karena hubungan nikah, bisa juga karena hubungan wala. Nah, baik, sekarang kita bagi aqsamul warasa min haitsul jins. Saudara, yaitu macam-macam atau bagian daripada ahli waris dari segi jenis kelaminnya. Min haitsul jins kita bagi dua. Ada rijal, ada nisa. Ada laki-laki, ada perempuan. Ahli waris laki-laki ada 15. Ahli waris perempuan ada 10. Ahli waris laki-laki ada 15. Ahli waris perempuan ada 10. Jadi jumlahnya berapa? 25. Di luar 25 ini bukan ahli waris. Nah, jadi kalau ada orang meninggal dunia, kalau kita diminta hitung warisan, periksa dulu nih yang 25. Ada gak si mayit punya gak nih hubungan sama 25 orang ini? Periksa dulu. Nah, kita lihat dulu si mayit punya hubungan dengan yang nomor 1 ada gak, atau nomor 2 ada gak? Periksa dulu, verifikasi dulu ya ikhwan. Nah, jadi jangan coba-coba ngitung sebelum kita verifikasi siapa saja ahli waris yang meninggal dunia. Mari kita lihat. Ahli waris yang pertama adalah ibnun. Saudara. Siapa itu ibnun? Anak kandung laki-laki. Sengaja saya katakan anak kandung. Saya hanya ingin mengingatkan anak tiri bukan ahli waris. Anak angkat bukan ahli waris. Saudara. Nah, jadi ahli waris itu anak kandungnya, anak dia, anak nasab dia ya ikhwan. Yang berjenis kelamin laki-laki. Makanya di sini disebut ibnun, itu yang pertama. Ibnun adalah ahli waris dari orang yang meninggal dunia. Kedua, ibnul ibni. Nah, ibnul ibni adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, ibnul ibni adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Itu ahli waris. Nah, ini ada catatan di bawah nomor 1. Ibnul ibni wa insafal.
Artinya ibnul ibni dan terus ke bawah. Nah, jadi walaupun dia ada, jadi ibnul ibni punya ibn lagi ya ikhwan. Ibnu ibnul ibni. Nah, itu kalau dalam bahasa Indonesia bersebut cicit. Cicit. Nah, cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, kalau bahasa Indonesia jadi panjang tuh. Kita nulisnya cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Panjang enggak? Panjang. Kalau bahasa Arabnya singkat. Ibnu ibnul ibn. Nah, ibnu ibnul ibn. Nah, singkat. Makanya lebih enak kita kalau ngitung pakai bahasa Arab aja nanti ya kawan. Nah, kalau pakai bahasa Indonesia repot. Mesti nulis begitu. Cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Wah, kepanjangan ya kawan. Nah, kira-kira jelas ya. Jadi yang nomor 2 ibnul ibni wa insafat. Nah, maksudnya wa insafat itu pokoknya terus ke bawah. Nah, terus ke bawah. Ibnul ibni. Nah, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang ketiga al-ab. Ayah. Ayah di sini juga yang dimaksud ayah kandung, bukan ayah angkat. Ayah angkat nggak dapat warisan ya kawan. Yang dapat warisan itu ayah kandungnya. Al-ab. Nah kemudian yang keempat al-jad, abul ab. Kakek ayahnya ayah. Nah, bukan ayahnya ibu. Nah kakek dari ibu, al-jad yang abul bukan ahli waris. Kayak tadi ibnul ibni nomor 2. Saudara, ibnul ibni itu ahli waris. Lalu kalau bintul ibni ahli waris juga. Nanti kita lihat di bagian perempuan. Nah, kita lihat di bagian perempuan. Tapi nomor 2, bagaimana kalau ibnul binti? Cucu laki-laki dari anak perempuan, bukan ahli waris. Sama-sama cucu. Sama-sama cucu, tapi yang satu ahli waris, yang satu bukan. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, ahli waris. Cucu laki-laki dari anak perempuan, zawil arham. Nah, bukan al-warathah. Baik, yang kelima. Akhun syaqiq. Akhun saudara laki-laki. Syaqiq sekandung. Maksudnya sekandung seibu sebapak. Dengan si mayit. Jadi si mayit punya saudara. Saudaranya ini seibu sebapak. Sekandung. Itu disebut akhun syaqiq. Nah itu juga ahli waris. Yang keenam. Akhun lil ab. Saudara laki-laki sebapak. Saudara laki-laki sebapak. Jadi si mayit punya saudara. Saudara. Nah ini saudaranya ini sebapak sama dia. Lain ibu. Tapi satu ayah. Itu akhun lil ab. Kemudian yang ketujuh. Akhlil saudara laki-laki seibu. Jadi saudara laki-laki tadi sama si mayit, dia bersaudara tapi satu ibu, lain bapak. Itu disebut akhun lil Jangan bilang akhul beda ya. Ada akhul ada akhun lil Dia saudara laki-laki tapi seibu saja dengan si mayit. Baik. Yang kedelapan. Saudara, ibnul akh asyaqiq. Ibnul akh asyaqiq. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung. Ini keponakan ini. Nah, keponakan si mayit. Tapi dia keponakan itu jenis kelaminnya laki-laki. Dan keponakan itu dari saudara laki-laki. Bukan saudara perempuan. Saudara laki-laki. Saudara laki-laki yang mana? Yang sekandung. Si mayit punya saudara laki-laki sekandung. Laki-laki sekandung saudaranya ini punya anak laki-laki. Itu disebut ibnul akh asyaqiq. Baik. Kemudian yang kesembilan. Ibnul akh lil ab. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah.
Bagaimana dengan ibnul ab ahlil anak laki-laki dari saudara seibu bukan ahli waris. Jadi kalau kita punya saudara laki-laki sekandung, kita punya saudara laki-laki seayah. Nah, ini mereka punya anak laki-laki, keponakan kita. Nah, ini dua-duanya ahli waris. Jadi yang saudara sekandung anaknya ahli waris, anak lakinya, yang saudara seayah juga anaknya ahli waris, keponakan kita. Tapi ada kita punya saudara lagi, laki-laki yang seayah. Nah, dia punya anak laki-laki, anaknya bukan ahli waris. Jadi kalau saudara seibu, stop sampai di saudara saja, enggak ke bawah. Tapi kalau saudara sebapak, itu sampai ke bawah, ya kawan. Wa'in ala, sampai ke bawah. Jadi saudara laki-laki sekandung, ahli waris kita. Putranya ibnul ahli waris kita. Terus ke bawah, selama masih lelaki, jalurnya itu ahli waris kita semua. Nah, jadi ahli waris itu saudara perlu kita kenali, jangan sampai salah verifikasi. Yang ke-10, ammun sakik, paman sekandung. Nah, maksudnya paman sekandung. Nah, ammun, hati-hati, dalam bahasa Arab paman itu ada dua, ada paman saudaranya bapak, ada paman saudaranya ibu. Dalam bahasa Arab dipisah. Paman dari saudaranya bapak disebut ammun. Nah, kita sering sebut ami. Ammun. Paman dari pihak ibu disebut khol. Khol, ya ikhwan. Jadi sekali lagi, paman dari pihak bapak disebut ammun. Jamaknya a'mam, saudara. Sedangkan paman dari pihak ibu, saudara laki-laki ibu, itu disebut khol. Atau jamaknya akhwal, saudara. Nah, makanya di sini saya ingatkan dulu. Kenapa para habaib di Indonesia banyak sebut bangsa Indonesia akhwal. Orang yang nggak ngerti dia pikir ini pelecehan, ini penghinaan. Salah besar ya kawan. Dulu para habaib yang datang dari Hadramut menyebarkan Islam di Indonesia nggak bawa istri. Istri mereka tuh semua ditinggal di Hadramut. Dulu kan perjalanan nggak ada kapal terbang kayak sekarang ya ikhwan. Orang dulu kalau sudah berlayar naik kapal laut bisa 7, 8, 10 bulan baru sampai. Dan banyak pendai-pendai dari Hadramut datang ke Indonesia nggak pernah pulang lagi ke Hadramut, saudara. Nah, pendai-pendai muda ini ada yang jadi pedagang dulu di Malaka, kemudian masuk ke Indonesia, mereka tidak bawa istri. Akhirnya apa? Mereka kawin dengan perempuan-perempuan Indonesia asli. Hampir semuanya ya ikhwan. Yang dulu datang tuh yang dari awal ya, saya tidak cerita yang datang belakangan. Yang datang awal itu semua kawin dengan perempuan-perempuan Indonesia. Nah, kemudian mereka punya anak, keturunan. Anaknya kan ngelihat model bapaknya sama ibunya beda nih. Nah, model bapaknya hidungnya pada mancung nih, Arabnya kelihatan ini ya ikhwan. Terus yang di luar sana dia lihat sama ibunya. Nah, sekarang nih anak tanya, nih siapa nih mereka? Orang tuanya sebut itu akhwalak. Itu saudara-saudara ibu ente. Nah, kalau saudara ibu apa? Khal, akhwal, ya ikhwan. Maksudnya paman itu akhwal. Itu yang di luar tuh paman-paman ente, saudara ibu-ibu ente. Makanya disebut akhwal. Jadi kata akhwal itu maksudnya paman, panggilan, bukannya penghinaan. Makanya para habaib nyebut orang Indonesia akhwal. Orang-orang Indonesia ini paman-paman kami. Kenapa disebut paman-paman kami? Karena saudara ibu-ibu kami ya ikhwan. Kira-kira jelas tidak? Nah, tapi nggak disebut a'mam. Kenapa nggak disebut am saja? Karena kan saudara ibu, bukan saudara bapak. Kalau saudara bapak disebut am, saudara. Nah, kayak orang-orang di Yaman sana kami sebut a'mam, banul a'mam. Mereka ini adalah anak-anak paman kami. Kenapa yang di Yaman kita sebut a'mam? Ya karena saudara bapak kita. Kenapa yang di Indonesia kita sebut akhwal? Karena saudara ibu kita ya ikhwan. Nah tolong nih, jadi jangan istilah akhwal ini terus dipelintir. Awas, itu penghinaan tuh. Itu merendahkan derajat kalau disebut akhwal. Enggak, akhwal itu panggilan penuh kasih sayang dan penghormatan serta pengakuan bahwa bangsa Indonesia adalah paman-pamannya para habaib yang ada di Indonesia ini ya ikhwan. Dulu dai-dai dari Hadramut datang hampir nggak ada yang bawa istri ya ikhwan. Nggak ada. Sampai-sampai ada satu penyair habaib
bangsa Syatiri itu bikin syair di sana ya ikhwan. Bikin syair untuk nyindir dai-dai Yaman yang datang ke Indonesia. Yang isinya kurang lebih, kenapa kalian pergi nggak pulang lagi? Ini anak-anak kalian di sini sudah lahir. Ini anak-anak kalian pada sebut abi. Kemana abinya? Ente pada nggak pernah pulang. Nah, akhirnya apa? Begitu anak-anaknya dewasa, ibunya suruh berangkat ke Indonesia. Cari kau punya ayah. Banyak yang ketemu di sini ya kawan. Nah, ada juga yang datang kemari, bapaknya udah meninggal, ada kuburannya, diziarah, saudara. Nah, jadi dia di sana punya istri, kemudian ada yang sudah punya anak satu, ada yang sedang hamil, dia berangkat ke Indonesia berdakwah. Nah, setelah di Indonesia dia kawin di sini, dia nggak bisa pulang. Dulu nggak mudah untuk pulang ke sana ya kawan. Perjalanan itu nggak mudah, nggak semua orang mampu melakukan perjalanan. Nah, akibatnya apa? Banyak anak-anak mereka akhirnya lahir di sana nggak kenal abahnya. Abahnya pada jadi dai di Indonesia. Nah, tapi di situ ada satu pelajaran. Betapa sabarnya perempuan-perempuan istri-istri mereka di Hadramut yang ditinggalkan oleh suami sampai suaminya meninggal dan nggak ketemu ya ikhwan. Nah, jadi ini perlu kita ketahui. Jadi artinya dalam penyebaran Islam di Indonesia ini bukan di belakang itu tidak ada sejarah penderitaan, bukan nggak ada sejarah pengorbanan. Bagaimana istri-istri para habaib yang di Hadramut itu dia harus berkorban. Begitu suaminya berangkat menyebarkan Islam, ada yang ke Indonesia terus dibunuh, ada. Yang menyebarkan Islam dibunuh, banyak ya kawan. Masuk ke kampung gak diterima, dibunuh. Karena dianggap ini agamanya beda. Tapi ada juga yang menyebarkan Islam diterima oleh masyarakat. Kemudian masyarakat rame-rame masuk Islamnya ya kawan. Nah, ini juga pengorbanan para istri mereka yang menunggu di Hadramut. Yang sampai mereka meninggal dunia, mereka nggak pernah ketemu lagi dengan suaminya ya ikhwan. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Jadi tolong dicatat, akhwal bukan kata penghinaan. Akhwal adalah kata pengakuan, kata panggilan kehormatan untuk paman, saudara-saudara dari pihak ibu ya ikhwan. Nah, dalam ilmu waris, akhwal bukan ahli waris. Saudara seibu, saudara amun, saudara. Akhwal paman dari ibu, saudara bukan ahli waris. Baik, nomor 10 saya ulangi, saudara, ammun syaqiq. Ammun syaqiq. Ammun syaqiq adalah nomor 10 dulu, paman sekandung dengan ayah. Si mayit punya ayah, ayahnya punya saudara laki-laki, itu jadi paman dia. Nah, paman dia ini dengan ayahnya sekandung, seibu sebapak, itu disebut ammun syaqiq. Nah, itu ahli waris. Yang ke-11 salah cetak lagi itu di buku, perbaiki ya kawan. Nah, yang ke-11 itu ammun lil ab. Ya, yang ke-11 ammun lil ab, bukan ammun syaqiq lagi. Perbaiki. Ammun lil ab. Paman yang sebapak dengan ayah si mayit. Si mayit punya ayah. Ayahnya punya saudara laki-laki. Saudara, ayahnya ini, ayah si mayit punya saudara laki-laki. Berarti ini paman si mayit. Tapi pamannya ini dengan bapaknya si mayit bersaudara sebapak saja, lain ibu. Nah, itu disebut ammun lil ab. Saudara. Ya, kalau pakai bahasa Indonesia kita nanti jadi agak panjang. Saudara paman, saudara laki-laki dari ayah si mayit yang sekandung atau yang sebapak. Panjang. Kalau pakai bahasa Arab singkat, ammun syaqiq, selesai. Ammun lil ab. Sebab ada lagi belajar warisan ada yang nanya, Habib, kenapa kita belajarnya nggak pakai bahasa Indonesia saja? Saudara, ya nggak apa-apa belajar pakai bahasa Indonesia atau menjelaskannya juga pakai bahasa Indonesia. Tapi pada saat kita masuk nanti dalam hitungan, kalau kita pakai bahasa Indonesia jadi kepanjangan. Repot nulis dalam daftar, dalam bagannya ya ikhwan. Kalau pakai bahasa Arab, simple. Dan ngapalnya juga mudah, ammun syaqiq, mudah. Tapi kalau ngapal pakai bahasa Indonesia repot. Paman saudara laki-laki dari ayah si mayit yang sekandung. Itu ngapalinnya agak repot. Tapi kalau pakai bahasa Arab, ammun syaqiq, selesai. Ya, yang panjang itu cukup sebagai terjemah yang ada dalam pikiran kita. Baik, lanjut nomor 12. Nomor 12 yang juga menjadi ahli waris ibnul am asy-syaqiq.
Nah, Ibnul Am Asy-Syakik adalah anak laki-laki dari paman si mayit yang sekandung. Berarti apa jatuhnya? Sepupu. Jatuhnya sepupu ya ikhwan. Orang Betawi bilang misanan. Nah, misanan. Tapi ingat, dia Ibnul Am Asy-Syakik. Misanan dari mana? Sepupu kita yang ayahnya dia saudara ayah kita. Nah, itu namanya saudara Ibnul Am Asy-Syakik. Tapi dalam konteks waris, sepupunya si mayit yang ayahnya dia dengan ayah si mayit saudara sekandung. Nah, itu Amun Syakik. Yang 13, Ibnul Am lil Ab. Ibnul Am lil Ab, yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang sebapak. Artinya juga sepupu si mayit. Sepupu si mayit yang ayahnya dia dengan ayah si mayit bersaudara, tapi sebapak. Sebapak saja, lain ibu. Lalu bagaimana kalau Ibnul Am, bagaimana kalau Am lil Enggak ada. Bukan ahli waris. Am lil maksudnya Am lil si mayit punya bapak, bapaknya punya saudara laki-laki. Itu kan pamannya juga. Tapi pamannya ini sama bapaknya seibu saja. Nah, bukan sekandung, bukan sebapak saja, seibu saja. Ini disebut amun lil bukan ahli waris. Kalau bukan ahli waris disebut apa? Zawil arham. Nah, kalau amun lil saja bukan ahli waris, apalagi anaknya. Apalagi anaknya. Jadi sepupu si mayit yang bapaknya dia dengan bapak si mayit saudara seibu, sepupunya tadi bukan ahli waris. Baik. Yang 14, zaujun, suami. Nah, suami ahli waris istrinya yang meninggal dunia. Nah, disebut suami tentu suami yang hubungan nikahnya sah. Nah, yang hubungan nikahnya sah. Kalau saman leven, saudara kumpul kebo, nggak ada saling mewarisi. Itu perbuatan maksiat, munkar, perbuatan dosa. Nah, jadi suami ya betul-betul suami yang nikah secara sah. Dan pada saat meninggal dunia si mayit, suami tadi masih betul-betul jadi suami dia, bukan mantan suami. Nah, mantan suami nggak dapat warisan ya ikhwan. Tapi suami yang punya hubungan sah pernikahan dan masih jadi suaminya, itu yang menjadi ahli waris. Yang ke-15, mu'tik. Mu'tik itu siapa? Mu'tik itu alladzi a'taqa, saudara, yang membebaskan budaknya. Jadi kalau ada seorang tuan laki-laki dulu punya budak, budaknya dimerdekakan. Nah, dia disebut mu'tik. Mu'tik ahli waris dari budak yang dibebaskan. Jadi kalau si budak tersebut setelah dibebaskan, dia dagang, dia berusaha, dia kaya raya, saudara, punya harta, saudara, itu mantan tuannya termasuk ahli waris. Tapi seberapa kuat dia mewarisi, nanti ada babnya saudara. Sekarang kita bicara daftar ahli waris dulu. Nah, inilah 15 laki-laki yang menjadi ahli waris seorang mayit ya ikhwan. Di luar ini bukan ahli waris. Jadi ahli waris laki-laki cuma 15. Di luar ini bukan ahli waris. Baik. Sekarang ahli waris perempuan hanya ada 10. Yang pertama bintun, anak kandungnya sendiri, anak perempuan, anak kandung si mayit. Bukan anak angkat, bukan anak tiri. Anak tiri, anak angkat bukan ahli waris, saudara. Tapi ini anak kandung yang berjenis kelamin perempuan, dalam bahasa Arab disebut bintun. Nah, bintun ini ahli waris. Yang kedua, bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki. Bukan dari anak perempuan. Kalau bintul binti, cucu perempuan dari anak perempuan, bukan ahli waris.
Tapi kalau bintul ibni, anak perempuan atau cucu perempuan dari anak perempuan, dari anak lelaki, bintul ibni, ahli waris ya kawan. Baik. Yang ketiga ibu. Nah, ibu ahli waris. Baik saudara, ibu ahli waris. Ibunya harus ibu kandung, bukan ibu tiri, bukan ibu angkat. Ibu tiri, ibu angkat bukan ahli waris. Nah, yang menarik nomor 4 dan 5. Nenek. Nomor 4, jaddatun min jihatil Nenek dari pihak ibu, maksudnya ibunya ibu. Yang kedua, jaddatun min jihatil ab, nenek dari pihak bapak, ibunya bapak. Dua-duanya ahli waris ya, kawan. Nah, ini sebagai bukti. Jadi nggak betul juga kalau ada yang mengatakan, orang liberal suka ngomong, ini dalam ilmu waris lelaki selalu lebih kuat dari perempuan. Belum tentu, siapa bilang. Saudara, kita lihat kakek sama nenek. Kakek dari pihak ibu nggak dapat warisan. Tapi nenek dari pihak ibu dapat warisan ya ikhwan. Jadi kekuatan mana nenek sama kakek? Nenek. Siapa bilang laki selalu lebih kuat ya ikhwan? Kalau kakek cuma dari bapak doang, bapaknya bapak itu ahli waris. Tapi kakek dari ibu bukan ahli waris. Tapi kalau nenek mau dari ibu, mau dari bapak, dua-duanya ahli waris ya, kawan. Nah, jadi ini sebagai bukti, sekedar bukti bahwa dalam ilmu waris enggak selalu lelaki lebih kuat daripada perempuan. Laki lebih kuat dari perempuan itu biasanya hanya dalam soal asoba. Nah, contohnya lagi, saudara. Saudara perempuan yang sekandung lebih kuat daripada saudara laki-laki yang sebapak, saudara. Dia dulu yang diajukan sebagai dawil furud, bukan ngambil asobah si perempuan tadi, saudara. Nah, atau saudara perempuan, saudara yang sekandung lebih kuat daripada saudara laki-laki yang seibu. Dan yang menariknya lagi, saudara yang seibu mau perempuan mau laki bagiannya sama. Kalau saudara seibu tuh laki ataupun perempuan sama, nggak ada tuh laki lebih besar dari perempuan. Nah, tapi kalau saudara sekandung sama saudara sebapak, ya berlaku lidzakari mithlu hadzil untsayain. Nah, nanti akan kita lihat ya, kawan. Nah, jadi itu klaim-klaim kelompok liberal bilang ini dalam ilmu waris ini nggak adil, saudara, karena lelaki selalu lebih kuat daripada perempuan. Nggak betul, saudara. Banyak hal perempuan lebih kuat dari laki-laki ya, kawan. Nah, ada seorang bintun saja, si mayit punya seorang anak perempuan. Itu saudara seibu gugur semua, nggak ada yang dapat warisan ya ikhwan. Nah, perhatikan itu. Ada satu aja anak perempuan, saudara seibu nggak dapat udah. Bubar itu saudara seibu ya ikhwan. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ada kekuatan-kekuatan perempuan dalam ilmu waris yang nggak dimiliki oleh laki-laki. Ya, di berbagai kasus lainnya ada banyak laki-laki lebih kuat dari perempuan. Nanti akan kita bahas dengan lebih mendalam. Yang berikutnya, keenam, ukhtun syaqiqah. Saudara perempuan sekandung. Jadi kalau si mayit punya saudara perempuan. Saudara perempuan itu seibu sebapak dengan si mayit, ukhtun syaqiqah. Nah, itu ahli waris. Yang ketujuh, ukhtun lil ab. Saudara perempuan yang sebapak dengan si mayit, saudara. Ini kalau saya sebut saudara perempuan sebapak, maksudnya ini semua hubungannya ke mayit ini. Sentralnya adalah mayit. Kita bicara bintunnya siapa ya? Bintunnya mayit. Kita bicara ibnunnya siapa ya? Ibnunnya mayit. Kita sebut zaujnya siapa? Zaujnya si mayit. Ini semua kaitannya dengan mayit, saudara. Nah, ukhtun lil ab, saudara perempuan yang sebapak dengan si mayit, itu juga ahli waris. Yang kedelapan, ukhtun lil saudara perempuan yang seibu, saudara, itu juga ahli waris. Kemudian yang kesembilan, zaujatun. Kalau mayitnya laki-laki, dia punya istri. Istrinya adalah ahli waris, saudara. Jadi istri ini jadi ahli waris karena hubungan nikah. Yang terakhir ke-10, mu'tiqah. Nah, kalau perempuan ini pernah memerdekakan budak, ya kawan. Ada wanita zaman dulu, dia punya budak, dia merdekakan, maka statusnya sebagai mu'tiqah. Nah, kalau budaknya hidup
dengan berniaga, kemudian kaya raya, punya harta peninggalan. Begitu dia meninggal, saudara, maka mu'tiqah, perempuan yang memerdekakan dia, tuannya dulu, mantan tuannya, itu punya hak sebagai ahli waris. Tapi sampai sejauh mana kekuatannya, nanti ada bab lain yang akan mengaturnya ya ikhwan. Nah, inilah pelajaran kita pada hari ini tentang warasah.